makhluk manusia yang diutus sama Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Kejadian ya hampir sama lah ya dengan Udin Brewok Jadab ini. Saya lebih suka orang tidak beragama Islam tapi hatinya baik, mencampur adukkan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jadi si Hadi Amanillah ini syaitan yang berbentuk manusia, berwujud manusia, dan akan merusak Islam dari dalam. Dan yang saya lihat banyak pengikutnya, dan di situ orang bodoh semua saya lihat ya. Saya tidak menyalahkan pakaiannya, tidak. Bahkan istri-istrinya para pengikutnya itu ada yang pakai cadar semuanya, rata-rata. Jangan menjadi orang yang jahil, jangan menjadi orang yang tertutup hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena akhir zaman ini memang bermacam-macam ya. Banyak sekali warna-warna di dunia ini ya, karena kalau tidak ada warna, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat, dunia ini tidak asik. Karena kalau Allah menciptakan makhluknya itu sama semua, repot, tidak bisa membedakan ya. Makanya Allah itu menciptakan manusia, makhluknya itu berbeda-beda. Cak indah gitu loh, cak ada warnanya. Tapi Allah menciptakan makhluknya, ada yang dikasih akal, ada yang dikasih nafsu, ada yang dikasih iman. Lah kita sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini, makhluk manusia yang diutus sama Allah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan wajib setiap makhluk itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada fenomena kejadian ya hampir sama lah ya dengan Udin Brewok Jadab ini. Hampir sama, pakai ilmu tenaga dalam ya. Tapi bedanya kalau Udin Brewok Jadab ini pakai selawat, insya Allah saya meyakini mudah-mudahan si Udin Brewok Jadab ini percaya dengan sirah nabawiyah. Tapi si Hadi Amanillah ini orang Malaysia, orang yang sudah tua, dia agama dibuat mainan ya. Katanya, saya lebih suka orang tidak beragama Islam tapi hatinya baik. Dan si Hadi Amanillah ini tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Rasulullah itu diperjalankan dalam satu malam pakai kendaraan buruk. Bahkan di videonya setelah saya lihat itu dia memperolok-olokkan dan tidak percaya sama hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih parahnya lagi dia memakai baju gamis, pokoknya wah sekali ya, mewah seperti ulama Timur Tengah gitu loh ya. Dia punya pengikut ya, pengikutnya itu mempunyai istri semua. Istri-istri pengikutnya itu bersalaman kepada si Hadi Amanillah ini, bersalaman, cium tangan seperti itu. Takdim sekali saya lihat. Ini fenomena yang bagi saya tidak asing lah ya, karena di zaman-zaman dahulu juga ada orang-orang seperti Hadi ini, orang munafik ya, orang yang ingin merusak Islam dari dalam ada. Bahkan si Hadi Amanillah ini berbahaya sekali, mencampur adukkan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan lain sebagainya.
bercampur sama dia. Tidak peduli agama apapun, yang penting dia baik. Begitu kira-kira katanya. Apakah ini saya harus perlu klarifikasi sama dia? Mbok Yorek ya mikir ya. Kita ini zamannya medsos. Kita tahu mana tontonan, mana tuntunan, mana ulama, mana yang ulama-ulamaan. Ya. Kita harus tahu itu. Dan jangan sampai tontonan itu menjadi tuntunan dan tuntunan itu menjadi tontonan. Jangan sampai dibalik-balik semuanya. Karena kita dikasih akal sama Allah untuk berpikir, ya, dikasih hati sama Allah untuk merasakan, ya, dikasih keimanan sama Allah untuk bertakwa kepada Allah dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, jadi si Hadi Amanillah ini syaitan yang berbentuk manusia, berwujud manusia, dan akan merusak Islam dari dalam. Videonya nanti akan saya tampilkan ya. Saya bukan Islam, saya tak ada agama. Nur Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ni, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ni satu dengan Nabi Muhammad SAW. Tuhan tak tengok you Hindu ke, Buddhis ke, Kristian ke, Islam ke, Tuhan tak tengok. Tuhan tengok you baik. Aku lebih suka orang yang tidak Islam, tapi orang itu berbuatlah baik. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Itulah cerita yang diulang-ulang, yang diriwayatkan oleh guru-guru terdahulu. Tapi kalau dalam Al-Quran itulah bunyinya, tak ada lain. Kalau Ustaz, ada yang kata Nabi jumpa Nabi ini, jumpa Nabi itu, naik ke Sidratul Muntaha, kendaraannya naik onta. Oh, borak. Aku pun tak jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Burung unta kah? Apa? Burak. Burak ke borak? Borak ke buruk? Macam-macam lah dicakap, naik burak, naik borak, ya. Tapi di dalam Al-Quran ada tak cerita naik burung unta tu? Burung unta pula. Burung apa? Borak. Ada tak? Jadi guru-guru bercerita ni dari mana? Kalau di bab makrifat, solat itu bermakna mengingat Allah. Sembahyang itulah mengingat, bukan buat sembahyang, bukan berdiri sembahyang. Bab makrifat bukan menyembah Allah, kerana menyembah itu syirik, tak menyembah itu kafir. Hukum makrifat, bila kau menyembah Allah maka syirik. Bila kau tak menyembah Allah, maka hukumnya kafir. Allah tidak berasma. Ini kedudukan makrifat, bab makrifat, bukan syariat. Mana zatnya? Mana zatnya? Muhammad. Zat Tuhan itu Muhammad namanya. Bukan agama Hindu, tapi kita agama Hindu yang lain, kita Hare Krishna. Saya juga bukan Islam. So ajaran kita Tuhan satu saja, super. Saya bukan Islam. Saya tak ada agama. Saya tak punya agama. Agama tak pernah bagi saya hidup. Agama tak pernah bagi saya hidup.
Majelis menyampaikan sebuah tinggi penghargaan dan terima kasih mulia-mulia atas pengambilan sijil sebentar tadi. Semua bagi sekolah sijil Azizah binti Kasih, dipersilakan Puan Hanizah binti Husin, seterusnya dipersilakan Puan Lamsia binti Taib, Puan Nurmah binti Sadini, Dr. Haji Muhammad Nur di Badan untuk mengiringi akan istri tersayang. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Hajar binti Salih Maiti. Silakan. Untuk meneruskan majelis hari ini dipersilakan Puan Agustina. Dipersilakan Puan Aslina. Dipersilakan Puan Nurul Anissa. Sekejap Puan Zainab bersama-sama dengan Haji Abu Bakar selepas ini. Okey. Dipersilakan saudara Syahrul untuk mengiringi akan istri. Jenengan lihat saja sendiri. Nah, jadi banyak sekarang ini tidak hanya ulama su, tapi ulama pengikut syaitan, pengikut dajjal itu ada. Makanya ayo para ustadz, para gus, para kiai, ayo ketika kita di luar itu selayaknya kita seperti seorang ustadz, seperti seorang kiai. Bukan ini menyombongkan diri, tidak.
Karena kalau kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang gus, sebagai orang yang alim tidak menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, pada akhirnya nanti kita berbaur sama orang-orang yang awam, kita dianggap biasa sama masyarakat. Nah, tidak ada ilmu yang bisa diambil dari kita. Walhasil nanti orang yang tidak mengerti tentang agama, dia akan berbicara, dia akan mencari panggung, ya. Nah, dan itu akan merusak umat. Lebih-lebih kita umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berdakwah, ya, di kota Mekah, di kota Madinah dengan para sahabat, mengajarkan ilmu tauhid yang benar, mengajarkan akhlak. Jenengan semua sebagai pewaris Nabi, warasatul anbiya, sebagai ulama, sebagai kiai, tunjukkan kewibawaan jenengan semuanya. Jangan sampai orang-orang yang mengatasnamakan agama itu mempunyai panggung. Akhirnya semua umat itu rusak dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya. Apa yang bisa kita ambil dari mereka? Tidak ada. Tong kosong nyaring bunyinya. Ayo saudaraku, cerdaslah dalam berpikir. Kita dikasih keimanan sama Allah ini sangat luar biasa, ya. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Orang-orang seperti Hadi Amanillah ini, kalau kita meminta klarifikasi kepada dia, sudah jelas videonya itu melanggar syariat Islam, apa? Ya kita jauh-jauh ke sana, membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran, membuang pesangon. Ya. Tidak ada. Nah, jadi kalau memang sekarang ini zamannya medsos, ya sudah selesai di medsos. Ya, sudah saya jelaskan berulang-ulang kali, tidak perlu klarifikasi, ya, harus datang ke tempat. Kecuali memang ini dekat sama kita, tertutup, ya, tidak ada masuk ke media sosial. Nah, kita wajib tuh datangi ke rumahnya, khawatir takutnya jadi fitnah. Tapi kalau sudah tersebar di media sosial, apalagi sudah masuk TV nasional, nah apa yang perlu diklarifikasi dari orang itu? Tidak perlu. Dan ajaran si Hadi Amanillah ini memang betul-betul merusak akidah kita sebagai umat Islam, ya, menggerogoti ajaran Islam tuh dari dalam, busuk, ya, mencampur adukkan antara kejahilan, kebatilan dengan syariat Islam, ya. Dan yang saya lihat banyak pengikutnya, dan di situ orang bodoh semua saya lihat, ya. Saya tidak menyalahkan pakaiannya, tidak. Bahkan istri-istrinya para pengikutnya itu ada yang pakai cadar semuanya, rata-rata. Tapi kenapa cium tangan, ada yang meluk bahkan. Innalillah. Nah, ini fenomena yang terjadi sama seperti yang di negara kita ini, pengobatan ruqyah syariah, kepala dipegang keluar asap, bla 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 dan lain sebagainya, ya. Jadi ayo saudaraku, saya tidak henti-hentinya untuk menasihati jenengan semuanya. Ayo, kita dikasih akal sama Allah, kita dikasih hati sama Allah, kita dikasih keimanan sama Allah. Ayo pergunakan dengan semestinya. Jangan menjadi orang yang jahil, jangan menjadi orang yang tertutup hatinya. Kalau tertutup hatinya dan dicabut keimanannya sama Allah Subhanahu wa taala, wah, rusak sudah kita. Akidah kita rusak. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang orang yang suka mendatangi dukun, suka dengan orang-orang yang seperti mereka. Mereka akalnya sudah tidak ada. Saudaraku, sekali lagi tidak henti-hentinya saya untuk mengingatkan panjenengan semuanya. Ayo segera sadarlah, segera bertaubat sebelum ajal menjemput kita.
Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk panjenengan semuanya. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah, itu dari diri saya pribadi, dan kalau ada kata-kata yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Syukran ahsantum ahsanallahu ilaikum, jazakumullah khairan katsir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.